Latihan soal P3K Perawat episode 7 tahun 2025. Kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang pasien datang ke unit emergensi karena mengalami respiratory insufficiency dan dapat mempertahankan respirasi spontannya. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut ketika intubasi endotrakeal tidak dapat dilakukan? A. Thyroidectomy. B. Paratiroidektomi. C. Krikotiroidotomi. D. Jotras maneuver A radial neck dissection. Jawaban C. Krikotiroidotomi. Pembahasan. Tindakan yang tepat dilakukan untuk mengatasi masalah respirasi pada pasien tersebut saat intubasi endotrakeal tidak dapat dilakukan atau kontraindikasi adalah dengan melakukan tindakan krikotiroidotomi. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perawat melihat adanya perubahan pada monitor EKG pasien, gelombang panjang tidak ada, kompleks QRS melebar dan irama reguler tetapi lebih dari 100 kali menit. Perawat bersiap melakukan defibrilasi pada pasien tersebut. Berapakah tegangan yang tepat digunakan perawat monofasik? A. 200 Joule. B. 250 Joule. C. 300 Joule. D. 360 Joule. E. 120 sampai 300 J. Jawaban D. 360 Joule. Pembahasan. Aritmia yang dialami pasien tersebut adalah ventricular tachycardia yang tergolong huggable rhythm sehingga ditangani dengan tindakan defibrilasi. Defibrilasi dilakukan 1 kali dengan energi 360 Joule dengan menggunakan defibrilator monofik. Untuk defibrilator bifasik menggunakan energi 120 sampai 200 J. Jika tidak diketahui jenis defibrilator, maka defibrilasi dilakukan dengan energi yang diberikan 200 Joule. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang pasien berusia 40 tahun dibawa ke IG di rumah sakit karena mengalami trauma toraks. Perawat sedang melakukan pengkajian terhadap pasien. Apakah tanda dan gejala yang akan ditemukan perawat untuk mendukung diagnosa pneumotoraks pada pasien tersebut? A. Sputum berwarna kemerahan dan konsolidasi. B. Suara paru bronkofesikular dan berdipnea. C. Ekspansi paru yang tidak equal dan dyspnea. D. Barrel chest dan palisitemia. E. Tidak ada pilihan yang benar. Jawaban C. Ekspansi paru yang tidak equal dan dyspnea. Pembahasan. Apabila ada mekanisme ventil, kebocoran udara yang berasal dari paru-paru atau dari luar melalui dinding dada, masuk ke dalam rongga pleura paru-paru atau dari luar melalui dinding dada, masuk ke rongga pleura dan tidak dapat keluar lagi, maka udara akan semakin banyak pada satu sisi rongga pleura menyebabkan paru-paru tertekan dan kolaps. Pada pasien dengan pneumotoraks biasanya ditemukan kondisi dyspnea yang berat dan ekspansi paru yang tidak equal. 4 P3K Perawat, seorang pasien berusia 27 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami multiple physical injury termasuk fraktur pelvis akibat kecelakaan bermotor. Hasil pengkajian menunjukkan pasien inkoheren, pucat dan diaporesis, tekanan darah 70-50 mm hidrargyrum, suhu 36,2 derajat Celcius, frekuensi nadi 140 kali menit dan frekuensi napas 30 kali menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? A. Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. B. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. C. Resiko penurunan curah jantung. D. Penurunan curah jantung. E. Resiko shock. Jawaban E. Resiko shock. Pembahasan. Data fokus. Pasien mengalami multiple physical injury, fraktur pelvis akibat kecelakaan bermotor, pasien inkoheren, pucat dan diaporesis, TD 70-50 mm hidrargyrum, suhu 36,2 derajat Celcius, frekuensi nadi 140 kali menit dan frekuensi napas 30 kali menit. Masalah keperawatan yang tepat pada pasien tersebut adalah resiko shock, yaitu kondisi tubuh beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa.
di mana pada kasus terdapat faktor risiko kekurangan volume cairan akibat perdarahan yang terjadi karena fraktur pelvis dan multiple trauma yang dialami pasien. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang laki-laki berusia 57 tahun dirawat di rumah sakit dengan kesadaran menurun setelah terjadi kecelakaan pada pasien. Perawat melakukan pengkajian, ditemukan respon verbal hanya mengerang. Respon motorik pasien menghindar dari stimulasi nyeri. Respon mata pasien membuka mata dengan stimulasi nyeri. Pasien muntah 3 kali setelah kejadian kecelakaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan CT scan ditemukan adanya epidural hematom. Berapakah nilai skor GCS pasien tersebut? A6, B7, C8, D9, E10. Jawaban D9. Pembahasan pemeriksaan GCS pada orang dewasa. 1. Respon membuka mata, spontan atau membuka mata dengan sendirinya tanpa dirangsang. 4. Dengan rangsang suara, dilakukan dengan menyuruh pasien untuk membuka mata. 3. Dengan memberikan rangsangan nyeri, misalnya menekan kuku jari. 2. Tidak ada respon meskipun sudah dirangsang. 1. Verbal respon verbal atau ucapan. Orientasi baik, bicaranya jelas. 5. Bingung, berbicara mengacau berulang-ulang, disorientasi tempat dan waktu. 4. Mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. 3. Suara tanpa arti seperti mengerang. 2. Tidak ada respon. 1. 3. Motorik gerakan, mengikuti perintah pemeriksa. 6. Melokalisir nyeri, menjangkau dan menjauhkan stimulus saat diberi rangsang nyeri. 5. Withdraws, menghindar atau menarik tubuh untuk menjauhi stimulus saat diberi rangsang nyeri. 4. Fleksi abnormal, salah satu tangan atau keduanya menekuk saat diberi rangsang nyeri. 3. Ekstensi abnormal, salah satu tangan atau keduanya bergerak lurus ekstensi di sisi tubuh saat diberi rangsang nyeri. 2. Tidak ada respon. 1. Total GCS pasien adalah 2V2M59. Seorang perawat sedang dinas malam di rumah sakit Curup. Pada saat bersamaan masuk 5 orang pasien. Tien, A mengeluh sakit kepala hebat. Tien, B mengalami luka tusuk pada bagian abdomen. Tien, C dengan frekuensi nafas 46 kali menit. Tien, D terjadi serangan jantung. Dan Tn, E mengalami fraktur pelvis. Pasien manakah yang menjadi prioritas pertama pada kasus di atas? A. Tien, A. B. Tien, B. SC, Tien, C. D. Tien, E. A. Tien, E. Jawaban dituan D. Pembahasan. Dari kasus di atas didapatkan data bahwa Tien D mengalami serangan jantung bermasalah pada sirkulasi C, namun pada pasien jantung, penata laksanaan dimulai pada circulation sehingga berada di trias merah. Penentuan triase di rumah sakit pada prioritas utama diberikan kepada pasien dengan kondisi yang sangat mengancam jiwa. Tien, A. Mengeluh sakit kepala hebat tidak bermasalah pada ABCD, maka berada pada trias hijau. Penanganan pada pasien dapat ditunda. Tien, B. Luka tusuk abdomen bermasalah pada circulation C dan exposure E berapa pada trias kuning, artinya kondisi pasien tidak kritis, namun bila tidak diberikan pertolongan maka kondisi memburuk. Tien, C. Frekuensi napas 46 kali menit bermasalah pada breathing. B berada pada trias kuning. Tien, E. Fraktur pelvis memungkinkan terjadinya perdarahan hebat dikarenakan adanya arteri besar sehingga bermasalah berada pada trias merah. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya.